Baiklah, sekarang kita masuk ke materi ini. Materinya itu integral pendekatan. Integral pendekatan menggunakan teori Simpson, ya, aturan Simpson. Jadi latar belakangnya itu ini. Jadi kalau kita menggunakan integral, fungsinya kontinu seperti ini fungsi-fungsi kontinu. Ini bisa diselesaikan secara analitis. Ini juga sama, analitis masih bisa. Walaupun kadang-kadang fungsi kontinu juga sulit diselesaikan secara analitis. Ada beberapa fungsi kontinu yang sulit diselesaikan secara analitis, nanti menggunakan cara numeris. Ini metode Simpson, ini adalah cara numeris, ya. Jadi kalau ada integral satu fungsi yang sulit diselesaikan atau fungsinya berbentuk diskrit, maka integral dalam batas A dan B ini adalah luas A. Ini secara numeris bisa diselesaikan dengan metode Simpson. Jadi ini A itu luasan integral y dx dari A ke B, atau y itu adalah fx, sehingga integral fx dx dari A ke B itu adalah A. A itu luasan ini. Jadi contoh untuk data yang bersifat diskrit. Diskrit itu datanya itu tersebar dari ring atau rentang A, B. Data yang tersedia hanya di titik 1, 2, 3, sampai 9. Jadi diantara itu kosong, tidak ada datanya. Itu namanya diskrit. Beda dengan fungsi kontinu. Kalau fungsi kontinu di setiap titik itu ada datanya. Dan untuk metode Simpson itu berlaku persamaan ini. A atau luasan tadi, luasan ini itu adalah S per 3 dalam kurung F tambah L plus 4E plus 2R. F itu data yang pertama, first. L itu data yang terakhir, last. Kemudian E itu data yang genap. R itu data yang sisanya. Jadi selain pertama, terakhir, dan genap. Berarti sisanya itu bisa ganjil, tapi bukan yang di pinggir-pinggir, ya, tapi yang di tengah-tengah. Misalkan 3, 5, 7 itu sisanya. Jadi itu metode Simpson, ya. Baiklah, aplikasinya contohnya ini. Data diskritnya mulai dengan ini. Data 1 itu 7,5, data 2 8,2, dan seterusnya. Kemudian ringnya, rentangnya itu antara 2 dan 6. Berarti ringnya itu 6 kurangi 2 itu 4, ya. Kemudian di sini ada S. S itu adalah lebar pita. Jadi di sini lebar pitanya ini atau lebar data antar data. Nah, ini kalau datanya seperti ini menggunakan Simpson tadi, S-nya adalah ringnya dibagi jumlah pita. Di sini kalau datanya 1 sampai 9 itu jumlah pitanya ada 8. Jadi ring bagi 8 itu S-nya itu atau lebar pitanya, lebar antar datanya itu setengah. Kemudian F tambah L itu adalah F itu ini, L-nya ini, jadi 19. Kemudian 4E, E itu 2, 4, 6, 8. 2, 4, 8, 6 itu ini. Kalau 4E itu nilainya adalah 176,8. 2R sisanya itu adalah data 3, 5, dan 7. 3, 5, 7 itu ini datanya kalikan 2, itu 2R.
Nah, kemudian yang dalam kurung ini adalah ini 19 tambah 176,8 tambah 70. Jadi ini yang dalam kurung ini. Kemudian S-nya adalah setengah ini bagi 3, sehingga luasan integral y dx dari 2 ke 6 itu sebesar 44,3 unit kuadrat. Ini untuk data diskrit yang tersebar seperti ini. Berikutnya contoh, ini adalah fungsi kontinu yang mungkin diselesaikan secara analitis sulit, bisa diselesaikan secara numerik. Jadi akar sin x dx dari 0 sampai pi per 3. Lebar pitanya, ringnya adalah pi per 3 dibagi 6, karena ini soalnya itu disuruh 6 interval atau 6 pita, sehingga ring atau rentangnya dibagi 6 itu adalah pi per 18 atau 10 derajat. Kemudian ini akar sin, dicari dulu sin x, kemudian baru akarnya, mulai dari 0, 10 derajat, 20 sampai 60 derajat atau pi per 3. Dicari datanya, kemudian nanti diakarkan. Nah, ini setelah dicari tabelnya ini, kemudian ini akarnya. Nah, ini lebih mudah pakai Excel. Kemudian ini sudah ada akarnya. Tadi S-nya pi per 18 ya. Nah, kemudian di sini F-nya ini, L-nya yang ini. Jadi F tambah L itu ini. Kemudian yang genap itu ini dan ini. Ini genap, kemudian sisanya yang panjang ini. Nah, jadi nanti F dan L-nya itu 0,9306. Kemudian E-nya ini kalau dijumlah itu 1,999. R-nya ini dan ini kalau dijumlah 1,3865. Kemudian F plus L ini tetap 0,93 ini. Kalau 4E, karena E-nya ini kalikan 4 itu ketemunya 7,96. Kemudian R-nya itu ini kalikan 2 ketemunya 2,773. Kemudian ini semua dijumlahkan ketemunya 11,6996. Kemudian A adalah ini rumus Simpsonnya. S per 3 nya adalah pi per 18, sehingga luas integral ini adalah pi per 18 S nya dibagi 3 kali jumlahnya ini tadi 11,6996. Jadi luasnya integral ini adalah hasilnya sekitar 0,681. Jadi ini bukan sama dengan, tapi sekitar ya, atau mendekati ini. Jadi nilainya adalah nilai pendekatan, bukan nilai eksak. Makanya ini materinya adalah integral pendekatan. Nah, ini contohnya, ini tabelnya ya. Tabelnya tadi F per L, ini E, ini R. F per L-nya, F plus L-nya kalau dijumlahkan ini, E-nya kalau dijumlahkan ini, R-nya kalau dijumlahkan ini. Kemudian E kalau dikalikan 4 yang ini, jadi ini kalau kalikan 4 hasilnya ini. Kalau R kalikan 2 hasilnya ini. Ini dijumlah ini, kemudian dimasukkan ke metode Simpson, nanti ketemu hasilnya 0,681 unit satuan kuadrat.
Unit satuan itu tergantung nanti satuannya, misalkan meter atau sentimeter atau apa. Contoh kedua, ini 1 plus X pangkat 3. Ini kemungkinan ini juga fungsi kontinu sebenarnya, tapi mungkin diselesaikan secara analitis susah, sehingga diselesaikan menggunakan metode numeris, yaitu metode Simpson dengan 8 interval. Ringnya itu antara 1 sampai 0,2. Jadi ringnya kalau di 1 kurangi 0,2 itu 0,8. Karena 8 interval atau 8 pita, lebar masing-masing pita 0,8 per 8 atau 0,1. Nah, nanti dibikin tabel seperti ini tadi, mulai dari X pangkat 3, X pangkat 3 tambah 1, kemudian akar, kemudian dicari F, L, E, dan R. Ini dimasukkan semua. Dari 0,2, pitanya kan 0,1 tadi, lebar pitanya ini 0,1, berarti tambah 0,1, 0,3, 0,4, 0,5 dan seterusnya sampai 1. Kemudian dibikin X pangkat 3, 1 plus X pangkat 3, kemudian akar 1 plus X pangkat 3. Nah, ini tabelnya ini. Nah, ini kalau sudah dilengkapi, F-nya ini, L-nya dijumlahkan ketemu ini. Kemudian yang genap ini dijumlahkan ketemunya ini. Kemudian sisanya itu ini dijumlahkan ini. Kemudian F plus L itu ini, 4E itu kalau dijumlahkan ini, 2R kalau dijumlahkan ini. Jadi 4E itu ini kalikan 4, ketemunya ini. Kalau 2R itu adalah ini kalikan 2, ketemunya ini. Semuanya kalau dijumlahkan 27,3374. Kemudian masuk ke metode Simpson. S per 3, S nya adalah 0,1 bagi 3, jumlahnya ini semua adalah ini 27,3374, ketemunya adalah 0,9112, atau luas akar 1 plus X pangkat 3 dx dari 0,2 sampai 1 itu adalah sekitar atau mendekati 0,911 satuan kuadrat. Demikian teori integral pendekatan ini. Terima kasih.